Kalian tahu, Bojonegoro menyimpan sebuah warisan spiritual yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi tujuan perjalanan, tapi juga menjadi ruang perenungan, doa, dan ketenangan jiwa. Disinilah kesemayam seorang ulama besar, tokoh penyebar Islam yang namanya harum hingga hari ini, Mbah Yai Maulana Al-Maghribi. Sosok yang dikenal bukan hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur, kebijaksanaannya, serta keteguhan dakwahnya dalam menebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih dan kedamaian. Setiap hari peziarah datang dari berbagai daerah. Mereka melangkah dengan penuh takdim, mengirimkan doa, mengenang perjuangan, serta berharap mendapatkan ketenangan hati. Di tempat ini, waktu seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang bagi setiap insan untuk kembali mengingat hakikat hidup, tentang asal, tujuan, dan makna pengabdian. Makam Mbah Yai Maulana Al-Maghribi bukan sekedar situs sejarah. Ia adalah titik temu antara masa lalu dan masa kini, antara ilmu dan amal, antara doa dan harapan. Di balik kesederhanaan pusarannya, tersimpan kisah besar tentang perjuangan dakwah, keteladanan hidup, serta warisan nilai-nilai Islam yang terus mengalir hingga hari ini. Ini kan buat buah untuk ya tempat kayak kalau gitu kan aja. oh okay. Nah, itu. Tapi karena itu buah yang dibuat ingin ya alam, segala sesuatu yang terletak di bumi itu akan rusak, akhirnya buah itu rusak dan sedikit sekarang. Kalau itu besar, terus ada bahasanya tiangnya 4, terus ada mahkotanya juga. Udah mimpi mbak gitu? Ya serombongan dulu. Oh, serombongan. Oh, okay. Kalau sekedar ingin ngerti ya itu masih rasanya pilasnya itu masih. Kalau yang satunya walaupun secara umum banyak yang menyebut buah Aswatomo, tapi itu sebenarnya bukan buah tapi gangsiran Aswatomo. Aswatomo itu kronologinya atau dia itu anaknya Pendito Durno, nah ibunya itu Tomo. Kalau yang Pendito Durno itu asli namanya bukan Pendito Durno, tapi Bambang Kumboyono. Bambang Kumboyono itu waktu itu karena beliau itu memang dari muda itu selalu punya bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya itu banyak kesombongannya. Akhirnya beliau itu mau nyebrang Sungai Gangga aja nggak bisa kok. Jadi akhirnya beliau ucap, siapapun yang bisa menolong saya untuk menyeberangkan di Sungai Gangga ini, kalau memang itu perempuan akan saya nikahi jadi istri saya. Tapi kalau itu pria akan saya jadikan saudara. Kalau bahasanya itu sedulur Sinorowedi, saudara yang sangat dekat sekali. Nah, terus akhirnya yang datang bukan siapa-siapa, tapi seorang kuda wanita itu yang menolong beliau. Kuda tapi wanita. Nah, berhubung beliau itu sudah ucap kalau wanita akan saya jadikan istri, kalau pria akan saya jadikan saudara. Nah, berhubung itu wanita walaupun kuda itu kuda betina ya tidak bisa ingkar, akhirnya dijadikanlah istri. Ya, tapi si kuda itu bisa berubah menjadi putri. Namanya Wilutomo.
3 itu aslinya. Nah, terus akhirnya ya singkat ceritanya melahirkanlah seorang anak yang namanya enggak anaknya berupa manusia. Iya. Itu Aswatomo. Aswatomo. Artinya namanya Aswatomo. Aswatomo. Tapi karena beliau itu keturunannya orang yang Buddha, terus ibunya juga Buddha ya, itu jadi durjana. Aswatomo itu bukan manusia yang baik, tapi durjana. Bahkan dia itu untuk punya keniatan untuk membunuh si Parikesit. Parikesit itu, saya lupa anaknya siapa itu. Yang jelas itu seorang raja itu Parikesit itu. Terus waktu saat itu Parikesit mau dibunuh itu, ya karena Parikesit baru lahir berapa hari mau dibunuh oleh si Aswatomo tadi, ya tidak terus kayak anak yang sudah besar. Dan di situ ada keris, ada senjata, dipancalah oleh Parikesit, terus nancap ke Aswatomo. Nah, akhirnya matilah Aswatomo. Akhirnya mau membunuh, tapi yang terbunuh malah Aswatomo. Yang betul sejarahnya ya tidak di sini. Kalau di sini itu beliau kan ya itu mau ke kawah Condro Timuko di Dieng. Dieng beliau kan tidak bisa berbuat sendiri, artinya ibunya yang bantu. Ibu Tomo itu yang bantu untuk menggali gua itu tadi, bahasanya untuk gangsir itu Dieng itu. Ibunya yang bantu. Tapi kalau ayahnya aslinya kan Bambang Kumboyono. Itu tadi kalau bahasanya orang Jawa itu Buno itu ya karena naik kuda itu mundur-mundur terus ketok. Itu sejarahnya seperti itu. Ya itu hal buah. Karena ada dua buah ya. Dua Maulana Mahdi dan dua Aswatomo. Informasi tambahannya sangat berharga sekali. Ya mudah-mudahan bisa istilahnya menjadikan referensi untuk sejarah-sejarah yang lain. Amin. Jadi ya mohon dengan sangat, bila mana ada yang menyampaikan tentang Syekh Maulana Mahdi dan lain sebagainya kok mungkin beda, itu ya cukup diambil mana yang lebih baik, yang lebih istilahnya sinkron dengan keadaan alam yang ada, itu aja. Jangan pernah istilahnya membenarkan di antara A dan Z, yang benar yang A misalnya, atau yang benar yang G misalnya ya. Jadi yang jelas untuk referensi yang lainnya supaya lebih akuratnya dan seperti apa, karena itu tidak tertulis, tidak ada yang menulis sejarah itu. Jadi akan susah sekali. Misalnya kok sekarang di mana itu ada bukunya sejarah, itu saya yakin hanya kira-kira saking pinternya beliau-beliau yang mereka menulis atau ya. Jadi semuanya cuma kira-kira. Ya. Nah beda kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang itu pun setelah kejadian itu banyak ditulis, bukan sebelum terjadi ditulis sudah. Jadi misalnya sabdan-sabdan dan melakukan terus melakukan amalan apa ya terus ditulis. Jadi kan Allah menyebutkan
apa Allah Maha Kuasa setelah terjadi di muka bumi itu Al-Quran. Nah, kalau hadis kan setelah Rasulullah melakukan atau mengucapkan baru itu hadis. Mungkin itu saja Bapak, Ya. kita cukupkan. Mungkin terima kasih waktunya. Kembali terima kasih Terima kasih kembali. atas informasinya. Kami cukupkan sekian. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Melalui video ini, kami mengajak Anda untuk menyusuri jejak spiritual, mengenal lebih dekat sosok Mbah Yai Maulana Al-Maghribi, serta merasakan ketenangan yang terpancar dari makam Ujung Negoro, sebuah tempat yang bukan hanya dikunjungi dengan langkah, tetapi juga dengan hati.